Tampilan baru, informasi yang pastinya teman-teman nantikan ya. Dan di situ juga ada bocoran untuk P2Day nanti ada apa ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis pioner Indonesia dan juga yang dari luar Indonesia. Welcome back again to my YouTube channel guys, King Fat. And now special information and big news for you. Untuk kesempatan yang spesial dan momen besar ini teman-teman, ada informasi penting ya. Pastinya kalian sudah tahu semua. Kalau yang belum tahu silahkan cek untuk home screen Pi Network ya. Ada tampilan baru, informasi yang pastinya teman-teman nantikan ya. Dan di situ juga ada bocoran untuk P2Day nanti ada apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan informasi yang lengkap, yang valid, yang detail, jadi saya berharap teman-teman jangan skip dari awal sampai akhir. Karena teman-teman itu banyak di kolom komentar yang bertanya, ternyata sudah saya jelaskan di videonya ya teman-teman ya. Coba ya teman-teman biar tidak mengulang-ulang ya. Jadi silahkan teman-teman simak dari awal sampai akhir ya. Nanti kalau kalian skip, ya mungkin ada berita penting yang terlewatkan. Ya padahal Fat sudah menjelaskan itu ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita cek bareng-bareng informasinya biar teman-teman paham dan selalu update informasi Pi Network. Oke, let's go and check it out. Oke teman-teman, kita sudah berada di menu utama home screen yang teman-teman pasti terkejut ya. Dan juga pasti menunggu informasi dari King Fat untuk saya sampaikan. Kira-kira apa saja sih untuk pembaruannya ini ya, yang terkait ya tampilan terbaru nih teman-teman ya. Pastinya ini berhubungan dengan progress dan juga sebentar lagi ada P2Day teman-teman ya, atau Pi2Day ya. Di sini tertulis KYC open to majority of network. Nah, di sini KYC-nya itu ya terbuka untuk mayoritas jaringan ya teman-teman ya. Submit KYC if eligible. Jadi teman-teman silahkan dikumpulkan atau diajukan KYC-nya teman-teman ya jika memenuhi syarat. Itu maksudnya teman-teman ya. Oke, next yang paling bawah. Nah, ini kurang lebih dari Pi Core Team update informasi di hari ini teman-teman, jam 7:24 ya. Dan di sini tertulis great news. The Pi KYC solution is now available to more than half of all pioneers and continues to scale up. Maksudnya ini berita yang bagus teman-teman ya untuk perkembangannya. Jadi KYC ya, atau aplikasi KYC ya sekarang tersedia atau telah mencapai sebagian dari jumlah pioner keseluruhan ya teman-teman ya. Di sini tertulis more than half. Oh, berarti lebih teman-teman ya. Berarti lebih dari separuh keseluruhan pioner. Berarti udah jutaan ya teman-teman ya. It's amazing. It's good news teman-teman ya. Dan masih berlanjut teman-teman to scale up. Ya, terus ditingkatkan atau diskalakan dengan cangkupan yang lebih besar teman-teman ya. You'll receive an invitation in app after daily mining or check the Pi browser KYC app for availability. Jadi di sini ya teman-teman itu akan menerima undangan aplikasi setelah teman-teman itu klik petir teman-teman ya di penambangan setiap hari itu. Atau nah ini teman-teman ternyata ada opsi lain kalau teman-teman mau coba, atau cek Pi browser KYC app. Nah teman-teman bisa ke aplikasi KYC di Pi browser untuk ketersediaan apakah ada undangan di situ, apakah nanti teman-teman bisa melakukan KYC di situ atau enggak. Karena teman-teman di grup saya itu ternyata ada yang tidak dapat undangan sama sekali, tapi dia mencoba untuk lewat Pi browser itu ya, yang di aplikasi KYC yang di Pi browser itu teman-teman. Ternyata bisa tanpa undangan ya. Ya nanti mungkin saya bahas di kesempatan lain teman-teman ya. Saya juga kaget ya. Ternyata ada orang yang tidak menggunakan undangan atau tidak dapat undangan, ternyata bisa juga ya. Oke, lanjut, read more for more updates on KYC progress. Jadi baca untuk selanjutnya di update KYC yang read more ini ya teman-teman ya. Tapi ya berbahasa Inggris sekali lagi teman-teman. Dan kita langsung saja di bahasa Indonesianya biar nggak terlalu lama teman-teman, yang sudah diterjemahkan oleh
moderator Indonesia, and thank you very much for Om atau Pak D yang sudah memudahkan teman-teman pioneers ya. Oke, kita langsung cek di chat room teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas dari moderator Rohman ya. Sekedar informasi buat semua pioner, silakan pahami pemberitahuan update terbaru dari core team di beranda Pi Network. Pembaruan KYC atau KYC, proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik, memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis ya, jadi separuhnya, dan itu udah lebih teman-teman ya, untuk mengirimkan aplikasi KYC meskipun jaringan masih memerlukan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Ini terus berkembang untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memberikan pembaruan yang lebih rinci di bawah ini. Nah, ini teman-teman ya. Lanjut informasinya. KYC atau KYC, verifikasi identitas, adalah persyaratan penting sebelum pioner dapat memigrasikan saldo Pi mereka ke mainnet. Ingat ya, ini persyaratan kalau teman-teman itu mau mendapatkan real Pi coin. Oke? So you have to pass KYC application first. Harus KYC dulu. Selanjutnya, ingatlah bahwa salah satu tujuan utama periode enclosed mainnet saat ini adalah untuk memungkinkan jutaan perintis lulus KYC terlebih dahulu ya. Kita melewati fase KYC ya teman-teman ya. Sementara berbagai aplikasi sedang dibangun untuk menyediakan ekosistem berbasis utilitas. Wow, mantap ya. This is my reaction to you guys ya. I'm so amazed about this ya, saya benar-benar merasa kagum ya teman-teman ya, dan it's so amazing, ini luar biasa teman-teman ya. Di balik layar ternyata kita juga diberitahu bahwasanya ada proses lain, dan teman-teman ini sangat jarang ya, ini rahasia perusahaan internal, tapi ternyata Pi Network juga memberitahukan ini agar teman-teman itu ya pastinya nggak halu ya. Kita itu nggak halu guys, this is real data. Ya nggak mungkin ya kalau misalkan apa ya, main-main terus kita ikut gitu kan, buang-buang waktu. That's such a rubbish, just waste our time ya, hanya apa, membuang-buang waktu aja ya. Ya siapa juga yang mau ya. Tapi ya ini bener-bener real teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya ulang teman-teman biar kalian itu memahami pentingnya klik petir ya, dan nggak apa sembarangan untuk berbisnis di sini atau ikuti projectnya gitu kan. Jadi di sini teman-teman, mana tadi ya? Nah ini dia. Periode enclosed mainnet saat ini adalah untuk memungkinkan jutaan perintis lulus KYC. Sementara jadi ada apa ya, di sisi lain gitu kan, berbagai aplikasi sedang dibangun untuk menyediakan ekosistem berbasis utilitas. Nah ini kalau sudah jeder ya, sudah dipakai transaksi atau barter, ya udah kita tinggal milih mana nih yang mau kita manfaatkan teman-teman ya. Apakah dijual beli barang atau jalan-jalan atau apa lagi ya, ada game itu ya. Ya itu terserah kalian ya. Ini sudah kita masa-masa yang berbahagia setelah ini teman-teman ya. Kalau yang nggak mau ya udah terserah dia mau ngebacot apa, pasti juga suatu saat ya nanti dia ikut program ini. Nah udah, kita nggak usah bales omongan-omongan negatif teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, sangat menyenangkan bahwa kita semakin dekat dan dekat dengan tujuan ini tuh ya. Very very close teman-teman ya. Dan di sini diulangi 2 kali ya, semakin dekat dan dekat dengan tujuan ini. Ya, kita lanjut biar lebih seru teman-teman ya. Keterangan lebih lanjut berkat peningkatan berkelanjutan dalam corong KYC dan kerja hebat dari validator. Sejauh ini kemampuan KYC telah substansial ya, dengan peningkatan yang stabil dari orientasi KYC pioner. Lanjut teman-teman. Secara khusus PKYC atau KYC telah di bootstrap dengan validator atau validators di 199 negara. Wow, luar biasa teman-teman ya. Kemarin kan ya masih beberapa, nah sekarang udah naik lagi ya, 199 negara dibandingkan dengan 70 di awal April. Mantap.
Ini perkembangan yang bagus teman-teman ya. Good job. Data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 125.000 validator manusia aktif harian di seluruh dunia yang memvalidasi memvalidasi aplikasi KYC. Validator KYC ini sekarang dapat memverifikasi identitas pioner dengan kecepatan lebih dari 90.000 orang per hari. Nah, meskipun angka ini mungkin berbeda dari hari ke hari, pastinya berbeda-beda teman-teman ya, tapi ini merujuk ke info dari Pak Ade Nicholas kemarin yang saya bilang almost 100,000, hampir 100.000 per hari. Luar biasa teman-teman ya. Lanjut teman-teman, angka-angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan KYC dan semakin banyak perintis KYC yang bergabung dengan tenaga kerja validator. Seperti yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir, untuk pioner otentik yang khas tanpa kasus tepi seperti banding nama, data yang hilang, atau foto yang tidak jelas yang mencegah algoritma mesin mengotomatisasi untuk validator manusia. Nah, ini yang ada masalah-masalah teman-teman ya. Waktu untuk memproses KYC mereka di sebagian besar wilayah biasanya kurang dari 1 hari. Untuk beberapa aplikasi diperlukan waktu paling singkat 15 menit. Nah, itu ya, ternyata ada yang berbeda di sini dan pastinya disebabkan oleh masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi teman-teman ya. Oke, next, skalabilitas solusi PKYC terutama setelah bootstrapping dari tenaga kerja validasi manusia di suatu negara atau wilayah berkinerja seperti yang diharapkan oleh desainnya dengan kecepatan dan cakupan dunia yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Saya ulang, biar teman-teman itu terutama yang nggak yakin project ini ya, yang mungkin youtuber-youtuber yang nggak update asal ngomong gitu ya. Sekali lagi, simak baik-baik ya, saya garis bawahi nih. Dengan kecepatan dan cakupan dunia yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya, otomatis apa? This is the first time guys, this is the new record. Ya, ini yang pertama kali dan rekor terbaru teman-teman ya, yang pertama disaksikan oleh seluruh dunia ya. Kecepatan spektakuler dan cakupan luas, kekuatan pemrosesan KYC dan penskalaan cepat untuk memenuhi tuntutan KYC adalah demonstrasi kekuatan kerumunan terdesentralisasi dari komunitas Pi Global. Jadi ini KYC yang terdesentralisasi, kecepatannya juga mantap, skalanya juga gede ya. Ini luar biasa proyeknya teman-teman ya, bukan kaleng-kaleng. Jadi bersyukur buat teman-teman yang ada di sini ya. Lanjut. Sementara jaringan telah membuat kemajuan yang baik, kami memahami bahwa banyak perintis yang menunggu giliran atau aplikasi mereka untuk diproses dengan penuh semangat. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera. Nah, ini ya, kita masih lanjut, teman-teman jangan ngantuk, tetap fokus, jangan skip, biar nggak gagal fokus, gagal paham. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pioner dalam skala besar, kekuatan validasi manusia untuk terus berkembang dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah, mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk meloloskan lebih banyak aplikasi KYC. Jadi ya teman-teman, intinya ya selalu dikembangkan, selalu ditingkatkan. Ya intinya seperti itulah. Dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC Yoti dan beberapa pelamar Pi KYC percontohan. Nah, ini mungkin yang awal-awal itu ya, yang sudah KYC di awal-awal sebelum KYC massal ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk pelamar KYC Yoti sebelumnya, tim inti Pi telah menerapkan aliran KYC di jalur cepat khusus bagi mereka yang mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC Yoti yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini. Untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya,
Terus kemudian tim inti Pi saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Ini lebih ke teman-teman yang melakukan KYC terlebih dahulu ya, atau KYC YOT ya teman-teman ya. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang yang tidak mungkin dilakukan dalam versi uji coba aplikasi KYC. Jadi, teman-teman ya bisa untuk resubmit lagi ya. Sebuah fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar YOT KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom atau custom yang disebutkan di atas, karena solusi KYCP yang ditingkatkan dan diskalakan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat, sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia. Saya ulangi teman-teman ya, bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Nah ini ya, harap dicatat. So keep attention guys, this is the special note for you. Ini catatan khusus buat kalian, bahwa untuk negara atau wilayah tertentu karena cara unik perintis dalam mengakses jaringan Pi diperlukan prosedur yang lebih lama, itu ya teman-teman ya. Ini mungkin yang banyak teman-teman tanyakan juga, kenapa kok lama gitu kan. Jadi prosedurnya ya butuh waktu lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin PKYC teman-teman, untuk memproses akun mereka. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang nggak cepat ya teman-teman ya, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. So, ya kita nggak tahu teman-teman, apakah yang wilayah kita ini termasuk di dalam catatan ini atau enggak. Yang jelas ya pasti kalau teman-teman itu udah benar, insya Allah lolos ya, jangan khawatir ya. Lanjut teman-teman, yang bawah secara keseluruhan untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Itu ya. Udah teman-teman ya, slow wallet aja, nggak usah dipikirin sampai nggak bisa tidur ya, santai sambil menikmati aktivitas utama kalian ya. Oke, next, selanjutnya yang terakhir sepertinya ya. Seperti biasa, terima kasih atas dukungan dan kesabaran Anda yang berkelanjutan dalam membangun solusi KYC revolusioner ini. Bersama kami, tim inti moderator dan validator dari komunitas Pi di seluruh dunia, bekerja keras untuk menyelesaikan masalah apapun dan memproses aplikasi KYC secepat mungkin ya. Jaringan membuat kemajuan yang stabil, tepat pada waktunya untuk membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar P2 Day 28 Juni 2022. Ya, saya ulangi teman-teman, ini berita yang sudah dibocorkan ternyata. Yap, saya ulangi. Jaringan membuat kemajuan yang stabil tepat pada waktunya. So, on target teman-teman ya. Pas ya. Terus tadi untuk membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar 28 Juni P2 Day. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya projectnya tidak molor teman-teman ya. Jadi sesuai target ya. Jadi kita akan migrasi mainnet di P2 Day nanti. Fix, ini tidak ada berita-berita yang lain karena emang ini beritanya akurat, valid. Dan seperti yang ada di roadmap atau white papernya tuh ya, kalau sudah matang ya bakalan nanti kita akan barter Pi, karena ini kan masih migrasi mainnet
menuju ke real Pi-nya teman-teman ya, atau Picoin yang asli teman-teman ya, yang bisa nanti di barter atau ditransaksikan. Maka teman-teman sekali lagi ya, kita di P2Day masih belum bisa barter ya, karena masih migrasi. Ya semoga selang beberapa hari atau minggu atau bulan, nah kita sudah bisa mentransaksikan itu teman-teman ya. Sudah siap untuk barter. Karena apa? Sudah migrasi. Sekali lagi, sudah memiliki Pi yang asli, real Pi, bukan testnet lagi teman-teman ya. Jadi saran saya, imbauan saya teman-teman, jaga baik-baik password dan juga passphrase kalian. Nah itu harta kalian di sini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu mau buat dompet baru ya, otomatis nanti ya sesuai dengan informasinya itu ya, nanti teman-teman untuk koinnya sendiri otomatis ada di dompet sebelumnya. Jadi kalau bisa ya jangan hilang teman-teman ya, jangan sampai main-main masalah password dan juga passphrase. Simpan, pakai itu aja, jangan ubah-ubah ya, karena koin yang dikirimkan ya di wallet kalian yang memang benar-benar sudah bisa menampung ya. Jadi dompetnya itu jangan sampai berubah teman-teman ya, karena isinya nanti kan Picoin kalian itu ya. Oke, that's all guys. Ini informasi yang top Marco top, mantap. Semoga teman-teman selalu semangat di hari-hari kalian. Tapi ingat ya, ini kan sampingan teman-teman ya. Jangan sampai kalian terlalu fokus ke sini sehingga kehidupan nyatanya itu lupa ya teman-teman ya. Good luck for all of you guys. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.